Liora merasa tubuhnya tidak fit. Dari kemarin dia mual-mual terus. Tubuhnya juga meriang. Jadi hari ini dia di rumah saja. Nata diantar Aretha dan Kelvin. Sebenarnya Kelvin berniat untuk tidak berangkat ke kantor. Tapi dia larang, lagian ada Bi Inah di rumah. Bibi buatin jamu ya Nya. Liora mengangguk. Dia berbaring di ranjang. Pusing rasanya untuk sekedar bangun saja. Tak berapa lama Bi Ina datang lagi membawakan segelas jamu. Diminumnya. Makasih Bi. Liora menerima gelas jamu dan menegaknya dengan pelan. Bi Ina memijat leher Liora. Kok bibi rasa nyonya sedang hamil ya? Tukas Bi Ina. Liora hanya tersenyum tipis menanggapi. Masa sih Bi? Iyanya, dulu saya juga seperti nyonya. Persis banget malah. Bibi ini lebih pengalamannya, hehehe. Bi Ina menerima gelas kosong dari tangan Liora dan meletakkan di meja nakas. Kenapa nggak periksa aja Nya? Kan lebih baik kalau tahu sakitnya apa, biar jelas. Gak usah Bi, ntar juga sembuh sendiri, tolaknya. Tapi Nya, takutnya hamil, daripada nanti kenapa-napa, Tuan juga yang khawatir. Liora menggeleng. Saya mau istirahat aja Bi. Bi Ina mengangguk membantu nyonyanya merebahkan diri dengan hati-hati dan menyelimutinya. Kalau begitu saya ke belakang dulu ya Nya, pamitnya. Liora mengangguk. Tolong tutup pintunya ya Bi. Baiknya. Liora memejamkan matanya, namun tetap saja tak kunjung terpejam. Dia menghela nafas lelah. Ucapan Bi Ina terngiang-ngiang. Benar juga, kenapa dia tidak mencoba mengeceknya? Lagi pula badannya tiba-tiba saja melemah tanpa alasan. Dia ingat ada tespek yang dia temukan di depan kamar waktu itu. Liora beranjak dari ranjang dan mengambil tespek di laci, membawanya ke kamar mandi. Beberapa saat, dia berharap-harap cemas pada benda panjang pipi itu. Matanya membulat saat melihat tanda garis 2 di tespeknya. Tanda yang sama dengan yang dia lihat beberapa tahun yang lalu. Tapi kali ini berbeda rasa yang meresapinya. Aku hamil. Ini bukan mimpi kan? Isaknya bahagia. Liora menghambur keluar menangis bahagia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kau anugerahi bayi dalam perutku. Aku janji tidak akan menyia-nyiakan seperti dulu, isaknya. Senyum bahagia terukir. Dia berencana akan menyampaikan pada Kelvin. Tapi, seminggu lagi kan dia ulang tahun. Kenapa tidak saat itu aja aku memberitahunya? Tidak sabar rasanya menunggu hari itu tiba. Liora memeluk tespek itu sekali lagi, lalu kembali beranjak dan membungkusnya dengan kotak kado kecil, menyimpannya di tempat yang rahasia. Nanti jalannya, Kelvin mendesah pelan. Lagi-lagi Aretha atau Giselle menempel padanya. Nata sudah masuk ke dalam, dan lucunya Aretha menguntitnya, merangkul lengannya dengan manja. Tapi kan aku harus kerja Giselle. Giselle mengucurkan bibirnya. Ayolah Vin, kapan lagi kita jalan bareng? Mumpung Liora sedang di rumah dan Nata di sekolah. Ya, tidak bisa Sel. Aku ikut ke kantormu, tenang aja, aku gak bakalan menampakkan wajahku di hadapan karyawanmu kok. Aku nungguin dalam mobil aja. Nanti setelah kamu suruh karyawanmu ngapain kek, terus kita jalan.
Ya, bosen tahu nungguin Nata gak ada temennya, ucapnya dengan manja. Sumpah, sebenarnya Kelvin mulai risih. Gisel bukan seperti Gisel yang dia kenal dulu. Gisel yang sekarang cenderung pemaksa. Kelvin ingin menolaknya, tapi perasaan tidak enak hati dan bersalah tetap saja mendominasi. Baiklah, tapi jangan sampai ada karyawanku yang melihatmu ya, ucapnya akhirnya. Gisel menyambut sumringah, mencium pipi Kelvin kanan dan kiri. Kelvin merasa berdosa. Makasih sayang, tenang aja, aku bakal di dalam mobil kok, sampai kamu nyamperin aku lagi, ucapnya. Pria itu tersenyum paksa dan melajukan mobilnya meninggalkan area sekolah Nata menuju ke kantornya. Benar, Kelvin hanya menginstruksikan dan memeriksa beberapa pekerjaan karyawan, tapi dia tak langsung turun ke bawah, melainkan ke ruangannya dulu. Termenung lama, perasaan bersalah berkecamuk dalam dirinya. Kelvin sadar ini tidak seharusnya terjadi. Tak seharusnya dia menyetujui ide gila dari Gisel. Akhirnya kebimbanganlah yang dia dapat kini. Helanya dengan pelan. Dengan langkah gontai, Kelvin akhirnya ke bawah, menghampiri Gisel dan mereka menuju ke mall karena Gisel yang memintanya. Bagus nggak, Vin? Kelvin hanya manggut-manggut dengan malas. Entah berapa kali Gisel membawakan berbagai model baju dan dia tunjukkan pada Kelvin. Tapi warnanya norak, ganti ah. Pasti begitu ujung-ujungnya. Kalau nggak karena alasan warna, model, kain, atau entah apa lagi, Kelvin sampai lelah menunggunya. Akhirnya setelah berkutat 2 jam lebih, Gisel membawa keluar 2 setel baju. Udah, ada lagi? Tanya Kelvin. Sepatu ya, sepatuku udah jelek. Kelvin mengangguk dan mengantar ke toko sepatu. Anggap aja dia bodoh karena tidak bisa menolak. Anggap aja dia jahat karena sudah mengkhianati Liora. Beginipun dia dikatakan pengkhianat bukan? Maaf, tapi dia tidak sanggup untuk menolak. Berbekal secuil perasaan yang dulu juga perasaan bersalah membuatnya terlihat bodoh. Kini mereka menjinjing barang bawaan dan keluar dari mall. Tanpa mereka sadari ada yang memperhatikan mereka berdua. Kelvin? Dengan siapa dia? Gumam orang itu. Tak pernah sebelumnya Kelvin berbelanja dengan perasaan sedongkol ini. Biasanya senyum lebar terukir, tapi hari ini dia merasa lelah dan kesal. Setelah mengantar Areta ke sekolah Nata, Kelvin kembali ke kantor. Wajahnya tertekuk dengan jelas, bahkan karyawan yang melihatnya pun tahu kalau bos mereka sedang dalam mode tidak bisa diganggu. Vino melihatnya bertanya-tanya apakah ada masalah dengan Liora, sehingga wajah Kelvin begitu buruk. Dia hanya bisa menduga-duga. Tapi bukankah katanya Liora hamil? Kok ekspresi wajah pria itu malah terlihat buruk? Aneh. Halo, ada apa tuan? Kelvin memutuskan untuk menelpon rumah. Pikirannya tidak tenang, apalagi dia baru saja pergi dengan Areta, membuat perasaan tak tenang berkecamuk. Bagaimana keadaan Liora, Bi? Udah mendingan sakitnya, ucapnya. Kelvin menelpon Bi Ina karena ponsel Liora tidak bisa dihubungi. Nyonya sedang tidur tuan, tapi tadi habis minum jamu. Kelvin mengangguk. Tolong dijaga ya Bi. Kalau bisa Bibi stay dekat kamarnya. Jadi kalau dia butuh apa-apa Bibi bisa langsung sigap. Iya tuan, siap. Bibi bakal jagain Nyonya cantik kok.
Kelvin tersenyum. Makasih ya Bi, kalau gitu saya tutup. Iya tuan. Kelvin meletakkan telepon kantornya, mengusap pelan wajahnya. Khawatir, tapi Liora melarangnya untuk menjaganya di rumah. Jadilah dia pergi ke kantor. Kenapa akhir-akhir ini masalah menghampiriku? Mama Nata, Giselle, Andre. Apa yang harus aku lakukan? Kelvin termenung. Fakta terkuak satu persatu. Entah dari mana dia harus menyampaikan pada Liora mengenai kebenaran dia kalau dia tuh mamanya Nata, atau kehadiran Giselle kembali. Tapi dia juga takut dengan reaksi Liora nanti. Kalau Liora marah dan meninggalkannya bagaimana? Dia tuh belum siap. Pusing, orangnya memijit keningnya. Liora mengerutkan dahinya. 5 pesan spam dari nomor tidak dikenal. Jujur aja, dia sedang pusing sekarang. Tapi isi pesan dari nomor tidak dikenalnya itu menggelitiknya. Nomor kosong itu bilang kalau dia tahu siapa pria yang dulu memperkosanya. Luka lama, sesak teringatnya lagi. Tapi dia juga penasaran. Kalau kamu tahu siapa dia, bisakah kita ketemu di cafe X? Kabari aku sekiranya kamu mau. Liora menimang-nimang ponselnya. Kelvin, sekiranya dia tahu pria pemerkosanya, lalu bagaimana dengan Kelvin? Apakah pernikahan mereka terhenti? Dan putrinya, bisakah dia mengambil putrinya dari pria pemerkosa itu? Enggak, keputusan yang buruk. Biarlah sekarang aku fokus dengan keluargaku saja. Biarlah itu menjadi masa lalu burukku. Tapi putriku, bimbangnya. Arah pandangnya melihat ke arah di mana dia menyimpan tespeknya, lalu menggeleng. Maafkan mama putriku, mama tidak bisa mengambilmu. Mama egois, maafkan mama, desisnya dengan lirih. Liora merebahkan tubuhnya lagi. Rasanya tidak sabar menanti hari ulang tahun Kelvin itu. Hari di mana dia bisa menyampaikan kabar gembira akan kehamilannya. Baby, sehat-sehatlah di sana. Kita kasih kejutan buat papa besok. Nggak lama kok. Jangan nakal ya, senyumnya. Mama, Liora menoleh mendapati Nata dengan senyum lebarnya. Seragam sekolah dan tas punggung menggantung. Di belakangnya ada Areta yang tersenyum mengangguk. Sayang, udah pulang. Liora beringsut bersandar di headboard. Nata memeluknya. Udah dong ma, mama gimana? Udah sembuh? Tanyanya lagi. Udah kok sayang, tinggal lemesnya aja. Ntar ditinggal makan juga sembuh. Nata kangen mama tahu, untung aja ada Kak Areta yang nemenin Nata. Liora tersenyum mengusap-ngusap rambut panjang Nata dan menoleh ke Areta. Makasih ya Ta, kamu dari dulu memang berjasa buat keluarga ini. Gak apa-apa mbak, Nata juga sudah saya anggap anak sendiri kok. Tukasnya tersenyum. Mbak kenapa gak periksa aja? Aku hamil Ta, tapi jangan bilang Kelvin ya. Mbak hamil? Serius? Liora mengangguk. Wah selamat ya mbak, Pak Kelvin pasti bahagia banget dengernya. Kenapa nggak bilang sekarang aja mbak? Nanti aja pas ulang tahunnya kamu bantu ya kasih kejutan buat Kelvin. Areta mengangguk. Pasti mbak. Wah saya jadi ikutan gak sabar nih buat hari itu. Iya gak sabar pengen kasih kamu kejutan juga. Hahaha, dasar bodoh. Kamu justru membuka kesempatan lebar untukku. Tak bisa disia-siakan nih. Mah, hamil tuh apa? Tanya Nata dengan polos. Itu
Liora menatap Aretha. Dia bingung kalau diberitahu bisa-bisa Nata membocorkannya lebih dulu. Itu sayang. Nanti kakak kasih tahu kalau Nata dapat nilai 100 matematikanya, ya? Ya, kan susah, keluhnya. Nata pasti bisa kok. Nanti Kak Areta kasih tahu. Beneran loh ya, Mah. Nanti ajarin Nata ya. Liara mengangguk. Iya sayang. Dia mengacak rambut Nata dengan pelan. Nah, sekarang ganti baju dulu yuk. Terus makan siang. Biar mama istirahat, aja Areta. Oke Ma, Nata keluar dulu ya. Mama bobo aja. Nanti kalau udah sembuh temenin Nata main. Iya sayang, pasti. Liora menatap hingga punggung gadis mungilnya dan Areta menghilang di balik pintu. Setelahnya Liora melanjutkan tidurnya. Nata bermain ayunan di taman belakang dengan ditemani oleh Areta. Kak, Mama apa sakit hamil? Rupanya dia masih penasaran. Sayang, hamil itu bukan penyakit. Terus, tadi kan Kak Areta udah janjiin kalau Nata dapat 100, kakak kasih tahu deh. Iya lupa. Hehehe. Gadis kecilik itu nyengir. Areta mengayunkan dengan pelan. Nata sayang sama mama apa papa? Nata sayang dua-duanya. Nata sayang sama papa juga sama mama. Areta menyeringai. Kalau sama Kak Areta sayang dong. Kak Areta kan baik kayak mama. Lebih sayang mana? Mama apakah Areta? Pancingnya. Nata diam. Raut bingung tercetak jelas. Gak tahu sayang semuanya. Areta mencubit gemas pipi Nata. Pinter. Nanti apapun yang terjadi, jangan sampai gak sayang lagi sama mama atau Kak Areta ya. Iya dong, mama sama Kak Areta kan baik. Nata pasti sayang. Ujarnya tersenyum lebar. Pinter. Ayolah, aku tidak sabar ingin melihat peperangan di keluarga ini. Hahaha. Areta tetap mengayun pelan Nata dengan gadis cilik itu berceloteh menceritakan apapun kepadanya. Biarkan aja anak kecil hanya perlu didengar dan ditanggapi seperlunya saja untuk membuatnya lengket. Dia belum membalasnya. Batin Vino mengetuk-ngetuk pelan layar ponselnya. Ya, dialah yang mengirimi pesan kepada Liora. Maksudnya hanya satu, memberitahu pada Liora bahwa Kelvin lah pria yang dulu menodainya. Sehingga siapa tahu Liora akan berbalik membenci Kelvin. Tindakan yang bagus bukan? Lagi pula tidak ada salahnya daripada dia menuruti rencana busuk Areta yang lebih beresiko. Kini dia tidak terlalu minat dengan rencana-rencana licik semisal rencana Areta. Jalan tenang adalah pilihannya. Apa aku telepon dia aja ya? Tapi bagaimana kalau dia tidak mengangkatnya lagi? Aish, kenapa kau ini keras kepala sekali, Sira? Aku hanya ingin mengungkap fakta padahal, keluhnya. Apa aku katakan aja ya kalau Kelvin itu pria yang memperkosanya? Sekalian aku kirimi berkas rekaman teleponnya itu supaya dia tuh percaya. Tapi aku juga ingin ketemu Liora. Vino melirik ruang kerja Kelvin yang masih tertutup. Baiklah, aku tunggu 2 hari. Kalau kamu masih tidak menanggapiku, okelah, informasi gratis untukmu, ucapnya pada akhirnya. Vino, hei Vin, bangsat. Vino tersentak, memegangi dadanya karena kaget, lalu menatap kesal pada Tiffany yang sudah mengagetkannya. Apaan sih? Gerutunya. Ya Allah, gue panggilin baik-baik gak nyaut. Ngelamun apa sih?
Jangan bilang kamu lagi bayangin Pak Kelvin. Ih, ngeri. Ucapnya bergidi tapi dengan wajah datar. Gila, mana mungkin. Gue kebetulan aja mendang ke sana. Healing, ngaku aja. Kenapa? Lo manggil gue pasti ada perlu doang kan? Terkanya. Tiffany meringis. Memang benar. Anterin gue pulang dong. Vino mendengus. Benar kan apa katanya? Ayolah Vin, gue naik bis tadi. Masa lo tega sih biarin gue ngangkrak di halte? Please, ya, ucapnya memohon dan tak lupa mata mengerjap-gerjap so imut. Azura, kenapa nggak bareng sama dia aja? Ih, dia bareng sama cowoknya. Tadi nggak lihat apa dia buru-buru keluar? Enggak, ucapnya. Iyalah, mana lihat orang lo aja malah ngelamunin Pak Kelvin. Gila, this is Vino. Memang gak ada akhlak, sudah minta tolong tapi caranya sama sekali gak ada lembut-lembutnya. Dasar Tiffany. Ayolah Vin, please, tinggal kita aja nih. Masa lu tega sih sama cewek seimut gue? Vino berlagak mau muntah. Iya, buruan siap-siap. Tiffany meringis lalu cekikikan. Makasih Vino ganteng, tapi tetap kalah ganteng sama Pak Kelvin. Ngomong sekali lagi gue tinggal nih. Iya jangan, iya deh maaf. Dalam hati mendengus, Vino melirik ke ruangan Kelvin sekali lagi. Entah orang di dalam sana ketiduran atau gimana sih, gak nongol-nongol. Tak lama Tiffany pun sudah siap. Dan mereka berdua menyusul yang lain untuk pulang. Bersambung.